Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSN tingkat kabupaten, jenjang SMP dan MTS bidang studi IPA tahun 2023 di part kedua. Oke, kita mulai dari nomor 11. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang, beradaptasi, dan peka terhadap rangsangan secara berurutan adalah. Jadi sahabat cerdas, ada beberapa ciri makhluk hidup ya, ada terapi RNAS ya. Yang pertama ada sistem transport, ada ekskresi, ada respirasi, ada adaptasi, pertumbuhan perkembangan, iritabilitas, regulasi, butuh nutrisi, bikin anak, reproduksi, dan mensintesis. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, keluarnya cairan dari ujung daun bambu ini termasuk pengeluaran atau ekskresi. Menguncupnya daun putri malu saat disentuh ini peka terhadap rangsangan, iritabilitas. Adanya bunga pada tanaman padi ini ciri kedewasaan, berarti dia berkembang. Kemudian terdapatnya duri pada tanaman kaktus ini adalah adaptasi. Jadi kalau ciri berkembang adalah nomor 3, kemudian adaptasi itu di nomor 4, dan peka terhadap rangsangan 2 ya. Sahabat cerdas, ini 3, 4, 1 salah, jadi tidak ada jawaban. Yang betul adalah 3, 4, dan 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nomor 12, perhatikan ciri-ciri jaringan di bawah ini. Epidermis dan korteks tanaman jagung memiliki karakteristik yang ditunjukkan oleh ciri jaringan nomor. Oke ya, sahabat cerdas, epidermis ini merupakan lapisan terluar ya, lapisan selapis tersusun sel yang sangat rapat, punya dinding sel yang sangat tebal. Nah, yang kedua ada jaringan korteks. Jaringan korteks ini tersusun oleh beberapa lapis dan punya ruang antar sel. Selnya ada sel parenkim, ini biasanya berdinding tipis. Kemudian ada sel kolenkim, ini sebagai penyokong, biasanya berdinding tebal. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi kita lihat jawabannya. Dinding tebal ini bisa epidermis, bisa juga korteks. Kemudian tidak terdapat ruang antar sel ini adalah epidermis. Mengandung sel sklerenkim ini tidak ada ya. Mengandung sel parenkim bagian dari korteks. Jadi jawabannya ada 1, 2, dan 4 ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya 12D. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Berikut ini jenis interaksi di dalam suatu komunitas. Jenis interaksi yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak namun merugikan pihak lain adalah. Oke ya sahabat cerdas, di dalam interaksi makhluk hidup itu ada saprek ya. Yang pertama ada simbiosis, kemudian ada antibiosis, yang ketiga ada predasi, dan yang terakhir ada kompetisi. Di simbiosis sendiri ada yang disebut mutualisme, ini sama-sama untung. Kemudian ada parasitisme, ini satu untung satu rugi. Kemudian ada komensalisme, satu untung satu tidak dirugikan. Kalau antibiosis ini satu untung satu dirugikan, predasi ini satu untung satu dirugikan, kompetisi ini sama-sama rugi. Nah, sementara herbivora ini mirip dengan predasi ya. Ini satu untung satu rugi, berarti ini boleh ya. Kompetisi ini sama-sama dirugikan, ini tidak. Parasitisme satu untung satu rugi ya. Predasi satu untung satu rugi ya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4C ya sahabat cerdas. Nomor 13C kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nomor 14, berikut ini tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup. Tingkatan organisasi kehidupan yang dapat kita pelajari pada jantung manusia adalah. Jadi sahabat cerdas, urutannya ada sering, orgas,
Jadi yang pertama, unit terkecil makhluk hidup sel, kemudian berkumpul, membentuk jaringan, dan akan membentuk organ, menjadi sebuah sistem organ, dan akhirnya menjadi makhluk hidup atau organisme. Nah, kalau ditanya di sini jantung itu di level organ ya, sahabat cerdas, maka organ itu tersusun dari jaringan dan sel ya. Jadi jawabannya ada 1, ada 2, ada 3, sistem organ bukan ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 A ya, nomor 14. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nomor 15, perhatikan beberapa kelenjar di bawah ini. Saliva yang terlibat di dalam sistem pencernaan dihasilkan oleh kelenjar kelenjar saliva adalah kelenjar air liur yang dihasilkan di bagian mulut ya. Ada 3 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar di bawah lidah, namanya sublingual. Kemudian ada bagian di bawah rahang bawah, namanya submandibularis. Dan yang terakhir di dekat leher, namanya kelenjar parotis. Jadi jawabannya ada 2, 3, dan 4 ya. Jadi jawabannya B, tidak ada kelenjar submaksila. Oke, kita lihat gambarnya ya sahabat cerdas. Ini di bawah lidah namanya sublingualis, kemudian di bawah rahang bawah submandibularis, dan dekat leher ini di kelenjar parotis. Begitu. Nomor 15B kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nomor 16, pada bagian glomerulus ginjal terjadi proses filtrasi senyawa berikut ini. Senyawa hasil filtrasi yang direabsorpsi pada tubulus proksimal adalah senyawa nomor. Jadi sahabat cerdas, di ginjal itu ada sepasang ya. Nah, kalau kita bedah lagi ada unit terkecil ginjal yang kita kenal namanya nefron. Nah, di nefron ini ada 3 proses ya. Saat darah masuk itu ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama penyaringan, yaitu di glomerulus. Kemudian di tubulus proksimal ini ada proses penyerapan kembali zat yang berguna atau reabsorpsi. Dan yang terakhir di tubulus distal ini ada proses penambahan zat-zat yang tidak berguna, disebut augmentasi. Nah, yang ditanya adalah zat yang direabsorpsi itu yang masih dibutuhkan oleh tubuh ya, sahabat cerdas. Jadi diserap kembali. Nah, contohnya di sini air, kemudian glukosa juga masih dibutuhkan. Yang ketiga urea, lah ini akan dibuang, tidak penting karena ini pemecahan dari protein ya, sahabat cerdas. Dan terakhir ada garam, mineral, contohnya ada NaCl masih diserap kembali. Begitu, jadi yang diserap kembali atau reabsorpsi. Jadi jawabannya ada 1, 2, dan 4 ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah D ya, 4, 2, 1. Oke, 16D. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. 17, perhatikan jumlah autosom berikut ya. Pada manusia jumlah autosom yang benar adalah, jadi sahabat cerdas, manusia itu memiliki kromosom yang berjumlah 46 buah. Atau boleh ditulis 23 pasang. Nah, kromosom ini itu ada 2 jenis. Ada kromosom autosom yang menentukan sifat di tubuh, dan ada kromosom gonosom. Ini kromosom yang menentukan jenis kelamin atau seks. Nah, kalau kita bedah lagi, jumlah kromosom tubuh autosomnya itu ada 44 autosom ditambah 2 kromosom seks ya. Bisa XX ini untuk perempuan, kalau laki-laki nanti XY. Begitu ya sahabat cerdas. Nah, atau boleh ditulis 44 autosom ini 22 pasang. Jadi kalau ditanya autosom yang benar adalah 44 buah benar, 46 ini salah ya. 46 ini semua total autosom dan gonosom. 22 pasang benar, ini salah ya. Jadi jawabannya yang betul 1, 3, nomor 17D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. 18, perhatikan beberapa molekul di bawah ini. Molekul penyusun DNA adalah molekul nomor, oke ya sahabat cerdas, DNA itu singkatannya ada deoksiribosa nukleat asid atau dikenal sebagai asam nukleat.
Nah, DNA di sini itu kalau kita gambarkan, dia memiliki rantai terpilin ganda yang disebut sebagai double helix. Nah, tersusun juga oleh nukleotida. Satu nukleotida ini tersusun oleh PGB, ya. Jadi ada gambar fosfat, ada gula, dan ada basa nitrogen ya. Kalau kita tulis, jadi yang bulat ini adalah fosfat PO4, ini gula pentosa yang dikenal sebagai gula deoksiribosa. Dan yang terakhir ini ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada DNA itu kalau ingat Dina, ingat lahir di bulan Agustus. Ada dua basa, yang pertama ada basa purin, yang kedua ada basa pirimidin. Nah, purinnya ini ada A yang disebut adenin, G-nya ini adalah guanin. Sementara pirimidinnya ini ada timin dan ada S, itu namanya sitosin. Oke ya, sahabat cerdas, kita cek. Gulanya berupa deoksiribosa, ini tadi betul ya. Terus fosfatnya berupa PO4 benar, basa purin terdiri guanin dan adenin. Nah ini ya, adenin dan guanin betul ya. Basa pirimidin tersusun urasil dan sitosin, harusnya timin dan sitosin. Jadi bukan urasil, ini salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 18A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Dua spesies yang memiliki kekerabatan analogi adalah pernyataan nomor berapa? Oke, sahabat cerdas. Analog ini dalam konsep evolusi, ini punya kesamaan fungsi. Tapi asal usulnya itu tidak diperhatikan. Contohnya seperti sayap burung dengan sayap kelelawar. Berfungsi untuk terbang, atau sirip ikan hiu dan sirip lumba-lumba. Nah, ini memiliki kesamaan fungsi untuk berenang dan memiliki kesamaan habitat serta morfologinya. Walaupun sebenarnya secara klasifikasi agak jauh ya. Nah, ini burung satu mamalia, yang satu ikan satu mamalia begitu ya. Nomor 1, dua spesies berasal dari spesies yang berbeda. Jadi memang spesies ini berbeda, yang satu burung, satu kelelawar gitu ya. Ini betul. Dua spesies memiliki ciri-ciri yang mirip, betul, sama-sama punya sayap ya. Kemudian dua spesies mengalami tekanan seleksi yang serupa, ya karena memiliki habitat yang sama sehingga kondisi lingkungannya sama. Contohnya ada air, ada di udara, sehingga tekanan seleksinya akan sama. Juga betul. Yang keempat, dua spesies berasal dari habitat yang sama, betul. Jadi jawabannya semua betul ya. 1, 2, 3, 4, nomor 20D. Demikian sahabat cerdas pembahasan OSN tingkat kabupaten bidang studi IPA, SMP atau MTS tahun 2023 di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.